من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما حببنا ويقربنا إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كما المتابعة له ظاهرا وباطنا نفلتنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. وعلى الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Ila an qala asy-syukru. Bab syukur ya? Sudah? Sudah syukur ya? Sudah ya? Tarkul jidal. Tarkul jidal. Tarkul jidal artinya meninggalkan jidal. Jidal itu perdebatan. Akhlak yang berikutnya adalah wa minal munjiyat tarkul jidali wal khisam. Meninggalkan perdebatan dan permusuhan. Orang berdebat menjadikan orang bermusuhan. Ya. Kalau nggak penting-penting, nggak usah berdebat. Ya. Selagi informasi itu tidak menyesatkan, kesalahannya juga nggak ada masalah, nggak ada urusan dengan agama, dengan apa-apa, biarin aja. Ya. Ada yang bilang begini, emas yang ada di Monas itu beratnya 5 ton. Nggak nyampe. Dia bilang begitu kan? Nggak nyampe. Oh iya, saya lebih tahu. Ya, saya pernah. Buat apa berdebat begitu? Ya, untuk apa kita berdebat dengan hal-hal yang seperti itu? Biarin aja. Oh 5 ton. Selesai kan? Kalau dibantah nanti dia sakit hati. Itu kalau urusan dunia ya. Fulan kekayaannya sekian, nggak ada urusan sama agama itu. Ya. Tapi kalau ada bilang sholat subuh itu yang benar 4 rakaat. Ya. Kalau orang-orang pada malas akhirnya jadi 2. Nah ini kan nggak benar. Kita bantah itu. Ya. Kita bantah. Tapi kalaupun dia mengatakan enggak, tapi dia sudah mengakui bahwa akhirnya 2 juga, ya udah apa-apa. Ya, udah biarin aja. Paham ya? Jadi perdebatan apa yang nggak boleh itu. Ya. Perdebatan karena itu menjadikan apa? Permusuhan. Ya, kita biarin aja. Ma'ataharatil qalbi minal higid. Dengan kesucian hati dari segala penyakit higid itu iri, dengkian. Jadi kita tinggalkan permusuhan dan hati kita rawat, jangan sampai benci kepada umat Islam, kepada saudara kita, nggak boleh benci. Ya. Jadi tujuan daripada kalau orang berdebat kan sampai di bawah-bawah itu, ya, kok ingat-ingat terus sampai di rumah masih kepengen lagi mau berdebat lagi, ya, besoknya mau berdebat lagi, nggak ada gunanya, ya. Daripada kita satu orang yang kita ajak berdebat itu, dia nggak akan berubah bertahun-tahun, nggak berubah dia, ya, dan itu sudah pernah kita lakukan. Berdebat orang yang nggak yakin maulid, kita kasih dalil, kasih apa, tetap aja dia nggak mau, ya nggak mau, ya. Ngapain? Ya, ngapain kita berdebat memaksakan keyakinan kita pada orang lain? Biarkan, ya.
Kata dia nggak boleh ya nggak boleh. Kita bilang boleh. Lebih baik cari orang yang nggak sama sekali, ya, yang masih mau benar-benar mau menuntut ilmu, kita kasih ilmu, itu lebih bisa dapat banyak. Ya, satu bertahun-tahun kita ajak nggak berubah-ubah, ya, tidak berubah warna, rasa dan baunya. Ya, tapi kita cari orang, kita jelaskan, terima, alhamdulillah, ya, sudah terima udah. Jadi meninggalkan perdebatan tujuannya adalah taharatul qalb, itu membersihkan hati daripada kedengkian. Wa ma'aqad mil ghaid, juga orang harus bisa menjaga amarah. Yang diperdebatkan nggak prinsip, tapi itu kadang-kadang bisa jadi perpecahan yang lama. Padahal nggak prinsip sama sekali. Ya. Yang diperdebatkan bukan sesuatu hal yang prinsip, tapi menjadikan orang putus hubungan, begitu ya. Jadi sekali lagi, perdebatan itu harus ditinggalkan, kecuali tadi untuk iqamatul hujjah, ya, untuk menjelaskan adanya hujjah. Seperti sekarang banyak orang-orang yang ngelantur, ya. Jangan kita biarin orang-orang yang bikin riwayat bohong tentang Rasulullah SAW. Nah, itu nggak boleh cuek. Justru itu memang harus diperdebatkan. Ya, artinya harus hujjah itu sampaikan kepada orang yang mau menerima. Kalau dia nggak akan menerima, tapi kita akan sampaikan. Begitu. Ya. Kalau Rasulullah SAW, kalau dikatakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mengklaim kebenaran, kan ada yang ngomong begitu. Nabi saja nggak pernah bilang bahwa dirinya yang paling benar. Ya, ini kan cara berpikir mereka. Berarti dia bohong tentang riwayat. Nggak mungkin Nabi mau mengajak orang. Ya, di kitab sebelum ini yang kita baca, ya, apa judulnya? Apa? Azimu qadrihi sallallahu alaihi wasallam. Kan kita baca lama itu. Ya, azimu qadrihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ disebutkan dalam hadis tidak ada seorang Yahudi dan Nasrani, tidak ada Yahudi dan Nasrani, kemudian dia telah datang mendengar tentang syariatku, kemudian dia tidak beriman kepadaku, niscaya dia masuk neraka. Itu jelas hadisnya, ya. Yahudi dan Nasrani, belum datangnya Rasulullah SAW, yang mereka dibenarkan agamanya yang benar, yang belum ada penyimpangan. Begitu. Tapi setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada pilihan lain kecuali mereka mengikuti ajaran. Ya. Nah, sekarang ini banyak orang-orang tadi yang mengatakan bahwa untuk masuk surga tidak harus Islam, ya, tidak harus Islam, yang penting akhlaknya baik. Nah, akhlak itu apa? Akhlak itu kan patuh kepada Allah, menjaga hubungan dengan manusia, kan begitu. Dengan rambu-rambu agama yang ada. Yang seperti ini kan bahaya. Nah, wajib kita menjelaskan hujahnya. Iya, ada hujah-hujah, ada dalil, ada argumen yang bisa dijelaskan kepada umat ini. Ada ajakan dari orang membenci umat Islam, ya kita lawan. Jangan benci umat Islam. Ya. Karena kelompok saya yang paling benar. Yang satu lagi bilang kelompoknya yang paling benar. Semua mengklaim bahwa dirinya yang paling benar. Kalau cuma paling benar nggak apa-apa, tapi yang lain salah. Nah, hal-hal seperti ini semakin subur ternyata. Ya, sampai aliran-aliran yang aneh pun begitu dia mengklaim dirinya paling benar. Iya. Nah, itu berdebat tentang itu perlu hujjah, perlu dalil, ya, perlu argumen, dan itu tugas para ulama. Begitu. Orang-orang yang di bawah yang nggak usah berdebat, ngapain berdebat? Ya, minum kopi, pagi minum kopi, makan nasi uduk, udah selesai. Ya, ngapain berdebat? Nanti malah berantem. Karena apa? Yang diajak berdebat nggak punya modal, ya, untuk berdiskusi. Kita yang melawan juga nggak punya. Akhirnya bilang apa? Pokoknya.
Kata dia, pokoknya yang benar saya. Kata dia, yang benar. Ya. Perdebatan yang seperti ini harus ditutup. Dah. Karena beda perdebatan orang-orang yang alim. Muhammad bin Hasan, ya, Muhammad bin Hasan, Imam Muhammad bin Hasan berdebat dengan Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Apa yang terjadi? Berdebat, dalil ini dikasih dalil, satu lagi dikasih dalil juga, satu bawa kaidah-kaidah usul dan seterusnya. Orang alim sama orang alim, enak didengar ya. Itu cirinya. Orang alim sama orang alim. Akhirnya apa yang terjadi? Kata Imam Syafi'i, wahai Imam Muhammad bin Hasan, jawabanmu semuanya benar dan saya ambil pendapatmu. Insaf itu. Ya, diambil pendapatnya Imam Muhammad bin Hasan oleh Imam Syafi'i. Kata Imam Muhammad bin Hasan, setelah aku dengarkan semua dalil-dalil kamu bawakan, pendapatmu yang benar. Oh, ajib ya. Itu orang alim. Ya. Kalau orang bodoh pulang ngos-ngosan, orang aja. Ya. Itu mau menang sendiri, padahal dia juga mau menang sendiri. Ya, itu orang. Itu cirinya kata ya. Kemudian juga Al-Habib Zain sering mengatakan, tahu nggak bedanya majelis laki-laki dan majelis perempuan? Itu bedanya. Ini cuma sindiran saja ya. Kalau majelis laki-laki itu satu bicara, yang lain diam. Itu namanya majelis laki-laki. Ayo gantian. Kalau majelis perempuan semuanya bicara. Kalau ada 100, itu 120 yang ngomong. Bahwa jin satu-satu itu kelebihan ya. Oh, dia bicara. Artinya kalau kita mau berdebat atau berdiskusi ya, diskusi lebih tepatnya mungkin ya. Berdiskusi itu dengerin omongan orang dulu. Dan teladan ini kita kehilangan sampai pada orang-orang yang pinter-pinter juga. Lihat di TV itu. Kalau di TV, satu belum selesai bicara, satu ngomong lagi, satu lagi. Begitu. Jadi dalam Islam juga diatur. Namanya banyak ditulis kitab namanya Adabul Khilaf. Ya, adab, tata cara khilaf. Ya. Salah satunya apa? Disebutkan. Ini contoh. Ini warnanya apa? Sepakat? Putih ya? Ada orang bilang enggak, ini kuning. Mau diterusin nggak debatnya? Hah? Ini juga cara. Kalau udah jelas ini putih, katanya dia bilang apa? Kuning. Mau diterusin nggak? Nggak usah. Oh, kuning ya. Nah, itu mempersingkat ya, mempersingkat perdebatan. Buat apa diperdebatkan kalau seperti itu? Ya, memang ini kuning, cuma agak putih-putih dikit, gitu ya. Udah biarin aja. Pertama itu urusannya juga nggak penting, ya. Dan itu melawan akal semua manusia. Ini orang semua bilang putih semua, tinggalin. Dan banyak lagi nanti disebutkan caranya atau adabul khilaf tadi. Kemudian wal afu wal ihsan ila dhalim. Nah, ini berat. Akhlaknya juga ini kita berdebat. Meninggalkan perdebatan, membersihkan hati, menjaga amarah, kemudian juga memaafkan dan bahkan berbuat baik kepada pelaku kezaliman. Berat ya? Orang berbuat zalim, kita berbuat baik. Ya. Wa hadhihi, sifat ini tadi, meninggalkan permusuhan, membersihkan hati dari kedengkian, menjaga amarah, memberikan maaf dan memberikan kebaikan kepada orang-orang yang zalim. Hadhihi min ummahatil fadail. Ini adalah induk dari fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan itu. Jadi kalau ada keutamaan banyak, ini induk. Ya. Bisa memaafkan, ya. Cepat memaafkan, gitu kan? Kalau disebutkan al-mu'min, itu disebutkan al-mu'min huwa bati'ul ghadab sari'ul afu. Mukmin itu lambat marahnya, tidak mudah terpancing marahnya, tapi cepat memaafkan. Kalau orang munafik apa? Sari'ul ghadab
bati'ul afu, orang munafik. Ya, orang munafik itu cirinya adalah cepat marah, lama memaafkannya. Hal yang sepele diingat-ingat sampai lama. Ya, itu orang munafik. Jadi kita mudah-mudahan bukan ya. Mudah-mudahan bukan ya. Jangan mudah marah, kalau sudah marah maafkan. Cepat berdamai, enggak boleh lama-lama. Li'anna min tarki man tarakal mira'a wa ihtamala al-jafa wa anfa 'anil dhalim wa 'afa 'anil dhalim thumma ahsana ilaihi faqad iktahama aqibatan ka'udan. Ya, dan barang siapa dan karenanya gitu ya, orang yang meninggalkan mirak itu perdebatan ya, orang yang meninggalkan perdebatan wahtamal al-jafa, dan dia sabar untuk dijauhi oleh manusia, artinya dia bersabar, sabar ya, mendengarkan omongan-omongan yang kasar, yang apa, udah enggak usah terlalu dimasukkan dalam hati. Wa afa 'anid dhalim, kemudian dia memaafkan kepada pelaku kezaliman, tsumma ahsana ilaihi, ahsana ilaihi, dan berbuat baik ya. Dikatakan bahwa siapa? Imam Sayyidina Musa Al-Kadhim, begitu ya. Ya. Waktu anaknya masih kecil itu terkena minyak panas sampai mati. Anak tersiram panas oleh budak. Gimana anak? Dia akan marah. Kemudian budak tadi membacakan ayat tadi ya. Gimana? Wal kadhimin wal ghadul 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Itu bisa orang yang bisa menahan marahnya, memaafkan, menahan marah, kemudian 'afina 'anil nas, ya, kemudian dimaafkan, kadhimin wal afina wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Sudah dia berbuat salah, kemudian kata Imam Musa Al-Kadhim, aku maafkan itu tadi. Dimaafkan budaknya, bukan cuma dimaafkan, tapi dimerdekakan, merdeka. Padahal dia membunuh anaknya. Nah, ini puncak daripada akhlak. Ini luar biasa. Dan orang ketahuan benar-benar dia ini penyabar atau tidak sabar di waktu kapan? Di waktu marah. Ya, kalau keseharian bisa terlihat orang ramah, baik gitu ya. Begitu marah berubah, ya, keluar tanduknya. Itu perangai asli, akhlak asli. Kalau keseharian bisa aja, dia baik, belum dicoba. Ya, begitu dicoba sedikit, dia akan marah. Dan biasanya marah-marah itu bukan urusan agama, ya, nggak marah urusan agama, urusan keluarga, urusan duit, urusan tanah, urusan hal-hal yang nggak penting bisa marah luar biasa, ya, urusan perusahaan, urusan ormas, urusan itu bisa dia marah. Tapi kalau untuk agama nggak marah justru. Memang itu dipilih orang-orang tertentu untuk yang bisa marah urusan agama, ya, atau orang mukmin. Ya. Di sini disebutkan orang yang bisa melakukan hal yang baik seperti itu, tsumma ahsana ilaih faqad iktama aqibatan ka'udan. Arti dia telah menceburkan dirinya masuk iktaham, artinya dia masuk ke satu masalah yang tujuannya sangat sulit. Sabar dalam urusan seperti ini. Gampang enggak kira-kira? Sulit kan? Menahan marah. Enak marah atau diam? Coba baca di itu arahan-arahan siapa? Psikolog. Ya, psikolog itu gimana? Psikologi gimana caranya? Kalau marah jangan ditahan, marah. Kalau nggak ada tempat cari ke laut, teriak-teriak sana. Diajarkan orang untuk melampiaskan marahnya. Padahal kalau Islam enggak, tahan. Sakit, enggak enak itu dapat pahala. Nah, itu namanya mujahadah. Ya, orang mau marah, maunya marah. Begitu ya. Marah betul. Enggak boleh, tahan.
diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang marah dalam keadaan berdiri suruh apa? Duduk. Kalau marah dalam keadaan duduk, rebahan, dan berdiri, jadi tambah jadi. Tambah jadi, ya. Orang kalau marah itu duduk. Kalau kita tersinggung di waktu kita duduk, jangan bangun. Rebahan. Ya. Begitu caranya. Kalau orang marah semakin berdiri, semakin jadi. Ya. Dia semakin marah-marah lagi, nggak kenal anak ya. Siapa saya ini? Ya. Idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Gitu. Kalau kalian marah, maka wudu. Ya. Supaya dingin. Ya. Atau mandi, kasih kompres kepala ya. Fa innal ghadab minasyaitan wa syaitanu minal ma'. Marah itu dari setan, setan dari apa? Dari api. Api itu padami dengan apa? Air. Fa'at fi'u, ya gitu ya, makna qala Rasul. Maknanya makna daripada hadis au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau fa'at fi'u bil ma' atau bil wudu. Jadi bangun wudu. Ya. La yaqta'uha illa ahli sabr. Enggak bisa ini. Bisa mendapatkan tadi, meninggalkan jidal, memaafkan orang yang zalim, bisa enggak? Kan berat tadi. Siapa yang bisa melakukan ini? Tadi ahlus sabr itu kecuali orang-orang yang mendapatkan kedudukan namanya orang-orang yang sabar atau sabar. Orang yang sabar itu yang bisa. Enggak sembarangan orang. Tidak sembarangan orang bisa melakukan ini, tapi orang-orang yang bersabar itu yang bisa memaafkan. Ya. Puas sudah marah. Puas kan? Setelah marah. Hah? Puas. Ya. Ini bukan puas-puasan, justru kita menahan itu nanti itu yang di situ ada pahalanya. Ya. Wa ahlu haddil al-azim indallah. Orang-orang yang mempunyai bagian nasib yang baik, yang agung, yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Itu orang-orang yang bisa menahan marah, tidak berdebat, ya, meninggalkan perdebatan, orang yang zalim dimaafkan. Tapi nanti dijelaskan lagi. Zalim yang bagaimana itu yang dimaafkan. Ya. Kalau ada kezaliman kepada agama ya nggak bisa. Kita bukan wewenang kita. Ya. Zalim pada diri kita, pernah menyakiti, pernah menyinggung, pernah ghibah, udah. Bahkan kita berdoa, ya Allah, berikan saya lupa. Ya, berikan saya lupa untuk dapat melupakan kesalahan orang. Nah, gitu. Ya. Kita lihat orang ini udah lama nggak ketemu, lihat lagi, lupa. Ya. Alhamdulillah kalau lupa ya. Ini siapa ya? Ini yang hutang nggak bayar itu. Iya, kadang-kadang selintas. Ya. Orang di sekitar kita kasih tahu, oh ini yang dulu pernah begini, tapi kita lupain aja udah. Ya. Buat apa? Buat apa merawat benci? Ya. Buat apa? Benci dirawat dalam hati, kan buruk. Rawat cinta aja, ya, maafkan, gitu. Kita rawat cinta, ada cinta Nabi Muhammad, cinta sahabat, cinta ahlul bait, cinta Al-Quran, cinta kalam salaf kita, guru-guru kita, lebih baik, ya, daripada merawat benci. Itu buat apa? Nggak enak benci itu, ya. Wa qad takunu lakan nafsul ammarah. Waktu orang memaafkan, nafsu al-ammarah itu, ya, nafsu jahat manusia mengatakan begini, idza afauta an hadzal zalim wa samahtahu fi haqqi farubbama yazdadu utuwan wa nufura. Kalau ini orang, gitu ya, orang tadi nafsu yang jahat tadi membisikkan pada kita, kalau kamu maafkan, idza afauta an hadzal zalim, kalau kamu maafkan kezaliman orang yang zalim ini, wa samahtahu, kamu maafkan, ya, fi haqqi, ya, terkait hakku, gitu ya,
farubbama yazdadu utuwan wa nufura, nanti orang zalim ini akan bertambah, yazdad nanti bertambah apanya? Utuwan. Utuwan itu takabburan, ya, kesombongannya, wa nufura, dia semakin jahat lagi. Maksudnya begitu. Ini jangan dikasih, jangan kasih ampun, ya. Ini orang jangan kasih ampun. Ada kadang-kadang bisikan, ya. Kok enak, ya. Sekali-kali perlu dikasih pelajaran orang ini. Benar nggak itu? Bisikan siapa tadi? Nafsu yang jahat. Wa hadza huwa qaulu syayatin al-ins wal jin. Itu bisikan daripada setan dari golongan manusia dan setan dari golongan jin. Jadi kalau ada orang ajak kita lawan. Nah. Tahu ya sekarang ya? Jelas ya? Lu pakai peci juga. Ya. Tapi dia bilang, lawan. Hajar. Harga diri kita di mana? Ya. 50.000 masa mau harga diri enggak apa-apa. Ya. Nah, itu ajakan-ajakan untuk terus marah. Perhatikan baik-baik itu. Dan sadarkan sekarang, masuk ke dalam hati. Nanti kalau terjadi sesuatu, ingat, jangan sekarang manggut-manggut. Nanti waktunya marah-marah. Enggak. Ajakan untuk terus membalas kejahatan atau perlakuan orang-orang yang jahat dengan kejahatan, itu ajakan setan. Marah. Ya. Begitu. Walakin Allah qad qala ghairu dzalik, ghairu qaulihim. Tapi Allah mengatakan sesuatu yang tidak sama dengan ajakan setan tadi. Kalau setan ajaknya apa? Lawan. Kalau dibiarin ini orang zalim semakin zalim lagi. Harus kita lawan. Ajakan ini ajakan setan untuk semakin kita hancur dalam permusuhan. Sebaiknya bagaimana? Ya udah tinggalin aja. Allah SWT berfirman tidak sama dengan perintah setan itu tadi. Apa kata Allah SWT? Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama. La tastawi, tidak sama. Al hasanah yang baik, wala sayyi'ah dengan keburukan. Buruk dan baik itu tidak sama. Idfa billati hiya ahsan. Ya. Lawanlah dengan sesuatu yang lebih baik. Ya. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ya. Jika terjadi antaramu dan dia, antara kau dan dia, adawatun permusuhan, ka'annahu waliyyun hamim, jadikanlah dia seperti kekasih yang disayangi. Ikut siapa itu? Kalamullah. Kalau ikut kalam Allah begitu. Musuh dijadikan seperti kekasih. Kok enak? Berarti gak enak ya? Akal manusia harus tunduk dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengatakan. Berat ini, kira-kira berat gak? Berat. Orang zalim kita perlakukan baik. Ya. Orang merampas hak kita perlakukan baik. Orang yang pernah mencaci kita perlakukan dengan baik. Dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Oleh Rasul SAW. Berapa banyak orang mencaci, melakukan apapun. Tapi kita ceritakan dalam riwayat yang sahih ya. Karena banyak juga ini cerita-cerita yang berlebihan. Ya. Ada yang meludah Rasulullah SAW. Kemudian ada orang buta. Begitu ya, diceritakan berapa kali ya, disuapi oleh Rasulullah, dicaci lagi. Nah, itu kayaknya agak aneh juga ceritanya ya. Jadi kita ambil cerita-cerita cukup dari yang hadis yang sahih itu sudah banyak sekali bagaimana Sayyidina Muhammad SAW akhlaknya itu bagaimana ya, orang-orang yang pernah berbuat jahat dibalas dengan kebaikan oleh Rasulullah SAW ya. Suraqah ingin membunuh Rasulullah. Iya. Suraqah. Tapi justru apa? Dikasih, dimaafkan. Bahkan kata Rasulullah SAW, nanti kamu akan memakai apa? Siwar Kisra. Iya, kamu pakai nanti gelangnya, gelang dan mahkotanya
Kisra. Dia membayangkan itu aneh, ya. Nah, ini mukjizat. Waktu itu Islam masih sedikit, Rasulullah saja masih dikejar-kejar, ya. Tapi kata Rasulullah, janjikan, kalau masuk Islam, kamu nanti akan memakai apa? Mahkota dan gelangnya Persia itu, Raja Persia. Dan dibuktikan menang dia, ya, dan dipakaikan oleh sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, mukjizat ini, ya. Kemudian Allah mengatakan, jadikanlah orang-orang yang memusuhi itu seperti kekasih, waliyun hamim. Gimana kekasih? Ya. Berat dirasa berat. Allah juga mengatakan berat ini. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru. Enggak bisa ini, tidak bisa melakukan akhlak yang seperti ini baiknya illa alladziina sabaru, kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha, dan tidak bisa melakukan hal tersebut illa dzu haddin 'adzim, kecuali orang-orang yang mempunyai bagian nasib yang baik, yang bagus, ya. Kalau enggak, nasibnya enggak bagus, ya enggak bisa. Enggak enak, berat. Menahan marah itu berat, tapi tadi ya, pahalanya besar. Pahala untuk orang-orang yang bersabar itu besar sekali. Fala budda laka min adza ya mu'min. Kemudian beliau Al-muallif Al-Habib Muhammad Al-Haddar mengatakan fala budda laka min adan ya mu'min, wajib selalu pasti akan ada orang yang akan mengganggumu wahai orang-orang mukmin. Pasti ada. Kita mau hidup aman, enggak mungkin, pasti ada itu. Bahkan kadang-kadang orang terdekat, ya, orang terdekat, teman dekat, kerabat dekat, mengganggu kita ini. Nah, biarin aja. Ya, kalau orang iri atau dengki itu memperlakukannya bagaimana? Diapakan orang dengki itu? Orang kalau tahu kita didengki sama orang, apa yang bisa kita lakukan? Sabar. Isbir ala madadil hasud fa inna sabraka qatalahu. Sabar aja, nanti mati juga dia. Fa inna sabraka qatalahu. Ya, an-naru ta'kulu nafsa illam yajid ma ya'kuluhu. Api itu akan memakan dirinya kalau enggak ada lagi bahan yang dibakar. Itu. Api marah, ya. Kasih kayu, jadi, ya. Kasih plastik, jadi nyala terus. Kalau dibiarin aja padam. Begitu, ya. Jadi orang mukmin pasti akan ada orang yang mengganggunya. Pasti orang mukmin. Ulama baik, lurus, masya Allah, diganggu, ya, diganggu kan? Dari zaman dulu, Nabi, Anbiya, ya, Rasulullah SAW kurang apa? Tampan, wangi, ya, bercahaya, lembut, dermawan, ada semua pada Rasulullah SAW. Ada nggak yang benci? Banyak. Bahkan orang-orang yang nggak ketemu Rasulullah dirawat benci sampai sekarang. Kan orang bikin karikatur, orang jahat-jahat itu kan nggak ketemu Rasulullah. Ya, coba bayangkan itu. Dirawat bencinya sampai 14 abad. Tapi sekali lagi biarkan mereka merawat benci, kita rawat cinta. Kita rawat cinta kita pada Nabi Muhammad SAW. Tunjukkan aja cinta Rasulullah. Udah. Nanti mereka yang kejang-kejang gitu ya. Biarkan mereka yang sakit hatinya. Jadi pasti ada. Wa in aradta darajatul ula, fa in aradta ad-darajatil ula. Kalau kamu menginginkan menggapai derajat yang tinggi, faqabil ada bil afwi. Maka balaslah, ya. Balaslah keburukan itu, kejahatan itu dengan memaafkan. Ya, berat ya? Berat ini, berat. Tapi harus dilakukan. Makanya tadi kalau mau derajat yang tinggi, kalau mau derajatnya preman ya gebuk-gebukan terus ya. Salah lawan enggak, tapi ini agama mengajarkan maafkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Lau kana al-mu'min fi juhrin laqayyadallahu lahu man yu'dihi." Ya, laqayyadallahu fihi man yu'dihi. Ya. Seandainya seorang mukmin itu ada di lubang ya, sarang itu, lubang dalam tanah itu sekalipun, aman, enggak punya tetangga, enggak punya apa-apa. Ya. Laqayyadallahu lahu fihi man yu'dihi. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya cobaan buat orang mukmin tadi sehingga dia diganggu. Saya mau uzlah, enggak ada orang kemari. Jadi mencari, melarikan diri dari segala masalah yang rumit itu salah. Ya, salah. Di dunia memang tempatnya itu. Ya. Orang baik berupa jahat, kan begitu. Orang yang kita harapkan kebaikannya tiba-tiba berbalik menjadi orang yang jahat. Ya, orang yang katanya jujur tiba-tiba dia balik. Kita mendapatkan nikmat, orang lain yang iri, kita begitu terus, ada aja gangguannya. Jadi mau lari kemana? Hah? Selagi kita di dunia ya pasti ketemu orang itu. Jadi yang kita rubah apa ya? Sikap kita. Oh, dimarahin ya. Ada orang iri, ada orang ngomongin kita, ada orang menghasut kita, biasa. Ya. Biasa aja, enggak usah dipikirin. Stres nanti. Ya. Oh, itu begini. Dia ngomongin kita, depan kita baik, di belakang dia ngomong. Kita ketemu dia, mau diapain? Assalamualaikum, Masya Allah, apa kabar? Baik, gitu aja. Ya. Kemudian kita mau ikut dia, kurang ajar. Ternyata orang itu begitu, ternyata dia begitu. Yang ini khianat, dan muka orang semua jadi jahat, kita jadi penjahat juga. Kita jadi jahat juga. Jadi sebaiknya nggak usah, biarin aja. Memang di dunia ini tempat tadi ya, tempatnya orang berkhianat, tempat orang mau saling berbuat kejahatan, orang rakus, ya, semua yang ada di dunia ini. Kita menyikapinya, kata Rasulullah SAW, dengan memaafkan. Kan kasihan juga, ya, kasihan. Kalau kita biasa ngobrol sama orang yang kita anggap baik ini, ya, kita kan berharap orang ini terus hadir kan. Begitu tahu kalau orang itu tidak sebaik tampilan luarnya, enak nggak ngobrol? Hah? Dulunya nggak tahu, sekarang tahu. Gimana? Enak nggak? Nggak enak. Kenapa kasih tahu? Biarin aja dia pura-pura saya. Ya, itu lebih enak kan begitu. Ya. Jadi maafin aja. Nanti di surga kita cari lagi. Mana itu tadi? Iya kan? Orang-orang yang pernah berbuat baik yang kita enak di dunia ini. Kalau Allah Ta'ala, ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Ya, wa qala Allah Ta'ala, kemudian Allah SWT berfirman, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Aku jadikan sebagian kalian di atas sebagian kalian fitnatan, fitnah, cobaan, ujian. Ya, teman itu ujian. Kita punya teman ujian. Ya, teman yang baik ujian. Teman yang kelewat baik ujian juga. Teman yang jahat ujian. Ya, kalau kelewat baik itu gimana? Kita utang nggak pernah ditagih. Nah, itu kan ujian juga. Ujian ya. Kita punya utang nggak pernah ditagih. Utang lagi kasih lagi. Utang lagi kasih lagi. Kita bilang apa? Alhamdulillah, lupa. Terus jadi milik kita nggak itu uang? Enggak kan? Haram kan? Nah, itu fitnah. Ya, fitnah. Ada yang pinjam uang 5 hari, baru sehari diingetin. Awas ya 5 hari ya. Oh, fitnah juga. Dunia ini tempat fitnah. Intinya dunia tempat fitnah, waktu dicoba ini. Allah yang mengatakan ya di dalam surat Al-Furqan ya 20, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Apakah kalian mau bersabar? Wa muqabalatul ada bimithlihi jaizah. Nah, sekarang tadi pembahasannya sudah selesai, dimaafkan itu lebih baik. Sekarang membalas kejahatan seseorang dengan keserupaan yang sama, boleh nggak?
Jadi boleh. Ya, ada orang pukul kita, pukul juga. Boleh. Boleh. Ya. Boleh itu. Lakinnaha tuwasi'ul adawah. Tapi konsekuensinya cara membalas kejahatan dengan jahat itu memperluas permusuhan. Kan bilang ya, yang berakal mengalah. Katanya begitu, yang berakal mengalah, bukan kalah, mengalah. Ya pokoknya, oh iya, udah daripada ribut, ya biar cepat nih urusan. Oh ya, udah kan? Nggak rugi sama sekali orang, ya mengiyakan omongan orang itu selagi bukan kemungkaran, ya nggak ada masalah. Jadi membalas kejahatan boleh, tetapi resikonya adalah memperluas permusuhan. Ya, wallahu yaqul. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, ya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Ya. Dan balasan keburukan adalah keburukan yang sama. Sama. Keburukan yang sama. Ya. Jadi kalau dia memukul, dipukul. Ya. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tapi bagi orang-orang yang memaafkan, ya, memaafkan, wa aslaha, lebih baik damai, dan damainya itu jangan setengah-setengah kalau damai. Kalau kita pernah bermusuhan pada orang, damainya jangan setengah-setengah, harus benar-benar damai, plong dalam hati. Wa aslaha. Ya. Fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya Allah yang balas. Coba bayangkan, kira-kira seberapa besar Allah akan balas orang yang bermusuhan dan memaafkan. Fa ajruhu 'ala Allah. Berarti sering kalau kita sebutkan ajruhu 'ala Allah seperti apa? Orang berpuasa, semua amalan untukku kecuali puasa, wa ana azibih, begitu ya. Nah, aku akan yang membalasnya langsung. Berarti pahalanya, artinya ini menunjukkan pahala yang sangat besar. Orang yang memaafkan kesalahan orang, memaafkan perselisihan yang pernah kita lakukan kepada seseorang, kemudian kita maafkan, itu pahalanya sangat besar. Allah langsung yang membalasnya. Ya. Wa aslafa ajrullah innahu la yuhibbudz zalimin. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kezaliman. Allah itu enggak suka kepada orang zalim. Ya. Orang yang zalim tidak boleh didukung. Orang yang zalim tidak boleh kita pro dengan kezaliman. Orang yang berbuat zalim itu jahat. Ad-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu nanti menjadi kegelapan di hari kiamat. Bayangkan, hari kiamat panas, ya, panas terang dan panas gelap. Enak mana? Sama-sama nggak enak, panas ya. Sama-sama nggak enak. Tapi itu bisa dzulumat, kegelapan dan kegelapan, orang bingung dan panas. Itu gambaran daripada orang nanti di neraka, orang yang melakukan kezaliman. Ya. Apa hubungannya dengan yang tadi? Berarti memaafkan. Kalau kita balas bisa, tapi panjang ceritanya. Nanti ada yang akan membalas lagi, ada yang sakit hati, keluarganya, anaknya, kerabatnya, komunitasnya, ya, dia akan tersinggung lagi, panjang sih, udah maafin aja, begitu. Ya. Wasabir al-musamih yakunu ajru 'ala Allah. Orang yang sabar dan memaafkan, dia mendapatkan pahalanya 'ala Allah. Wasabir, musamih sama, dia musamih orang yang memaafkan. Sabar dan memaafkan. Yakunu ajru 'ala Allah. Pahalanya Allah yang membalas. Fayatlubu 'inda liqa'illah ma syaa. Nanti ketika ketemu dengan Allah SWT, dia meminta apapun yang dia kehendaki. Ketemu dengan Allah, ya Allah, saya sudah sabar diperlakukan zalim oleh orang, sekarang minta. Allah yang akan memberikan. Ya. Walahu, dan baginya salah satu buyut, dia mempunyai 3 rumah, 3 istana mewah, megah yang ada di surga nanti, fi a'lal jannah wa waslaha wa asfalaha. Ada yang tingkat yang paling tinggi, di tengah, dan di paling bawah.
dhamina biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang sudah dijamin oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hadisnya kita baca hari Selasa depan insyaallah ya. Ini hadisnya bagaimana Allah janjikan orang-orang yang menahan diri untuk tidak berdebat, untuk tidak tadi ya, melawan kedoliman dengan kedoliman serupa, itu semua akan mendapatkan pahala yang besar. Tetapi tadi ya, ini semua yang tidak ada kaitannya dengan urusan agama, dengan kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau dengan kehormatan Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak boleh ada orang yang mengatakan sudah sabar saja, ini bodoh. Ini bodoh. Ini untuk pribadi kita. Ini untuk pribadi kita. Ketersinggungan hati, enggak enak dan omongan lain itu maafkan semua. Ya. Tapi kalau urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, agama Nabi Muhammad yang dilecehkan, bukan sabar. Kalau sabar seperti urusan seperti ini seperti himar. Ya, manistudhiba wa lam yaghdab fa huwa himar. Orang yang dipancing amarahnya, yang dijadikan dia marah tapi tidak marah. Rasulullah dihina, enggak marah. Istri Rasulullah dihina, tidak marah. Sahabat Rasulullah dihina, tidak marah. Bukan sabar, tapi himar. Apa himar? Keledai. Jangan bilang saya sabar. Himar kok sabar ya. Jadi ini paham ya, dibedakan sabar ya. Sabar urusan pribadi kita, oke. Iya, ikut kita. Tapi kalau sabar urusan yang tadi, enggak boleh sabar di situ. Dan semua ada bagiannya masing-masing. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bersabar ya, bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.